Bila terjadi sesuatu Ya Rob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkara penuti mengerti tim dengan dua yang belum itu jatuh sendiri wici-wici itu sendiri no. Aladikan yang fatisu yang takisu ya yang takisu kang terinci tertangkap secara rinci apa ilmu ngerti nabi yang takisu fin nafsi ing jiwa ilm ikut tindakan jiwa menggambarkan sesuatu. Singkat. Sesuatunya disebut makhluk. Sing duwe jiwa iki mau.
disebut alim. Ya bukan? Jangan. Jadi alim itu mergo dan tidak perlu, tidak membutuhkan orang lain, enggak. Saiki enggak ya lu diarani alim ngongkon wong liya paling masang bener. Wes ini wasaroful ilmi utawi mulyane ilmu iku ala qadri syarafi maklumihi tetap sore nawi nama ngata inen awistan iku ala qadri syarafi maklumi tetap menurut ingatasi apa nih ingatasi itu berarti kata-kata ingatasi loh ya berarti yang ada di bawah itu landasan nyambung kalau tidak begitu jangan bicara ingatan bahaya kata-kata itu ala qadri syarafi maklumihi ingatan sih mulane kena di bahasa Jawa no menurut ala qadri syarafi maklumi ingatan sih menurut ukuran mulyane maklume ilmu bahasa sekarang apa objek ilmu loh kalau yang menjadi objek itu mengandung kehebatan yang tinggi ya ilmu tentang dia juga tinggi benar ya nyambung ilmu tentang som ilmu ini apa ilmu ini fakih anak ndak wong fakih nek som sing dielmoni sholati menurut Allah kan sing tinggi tapi nek sholat menuju ke sentuh beda kan beda apa hanya ngelmoni gerak jasmani sementara jasmani ini sesuatu yang tidak berarti sama sekali tanpa jiwa. Nah terus gimana Pak? Karena fikih tidak sama dengan Islam. Fikih hanya kalau toh sungguhan kalau begitu sungguhan kan fikih juga sungguhan kali kalau sungguhan itu hanya paling tinggi sama dengan seperempat Islam. Dan Islam itu utuh kok Islam kok diukur jasmani tak ya keliru. Nah, apa mana kalau kita mengkaji kitab kimia usahada loh pakai masuk tak masuk kata Ghazali dalam kitab kimia usahada pakai itu orang asing pada diri manusia karena jasmani sementara yang dikatakan diri atau nafas yang saya terjemahkan jiwa itu bukan unsur jasmani itu bukan
Kalau unsur jasmani itu, loh kewan punya. Sampean punya bokong punya. Wedhus punya bokong, ya punya padha ae. Nah, mulane wong nek orientasine jasmani berarti padha karo kucing, kebo, wedhus, sapi padha kabeh. Sampean punya tangan punya apa? Lah sapi punya tangan. Cuman punya kaki pun ya sapi juga punya. Hati-hati. Ngeten iki kan di mana-mana sudah diakui. Lah ya mbon ngono. Ini yang saya maksud mazhabmu sudah mazhabmu. Nah, betul. Naudzubillah. Terus setia. Menarik setia. Akan tenang secara kajian Nabi bahwa sendirian menghadapi sekian kota orang Syria. Kajian Nabi dianggap aneh, ditancap, itu. Nah, saiki kok diwarisi. Gendeng bukit apa? Kamu gendeng kok masuk RSC itu. Lah karena nggak masuk RSC, maka yang lain ketularan. Ngono lho, Rek. Ini naris ya, mesti sampai begitu. Nah, orang yang waspada, pola pikir salah ngono mau, waspada. Kita waspada. Nggak boleh terbang. Wes. Terus, itu. Ini Imam Ghazali di kitab Imam Sunnah. Yang dalam ini sekedar kamu itu orientasi nek lesu mangan nek apa ngelak ngombe nek apa pengen seneng gas wong wedok lho iku apa jenis ya Bang, itu bukan ciri khas manusia mereka tidak nah, itu karo kucing lho nek kowe hanya situ berarti kamu pedas duduk manusia manusia punya ciri khas punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh biotik lainnya. Loh, flora fauna ya, butuh makanan, butuh minum, tidur juga. Iso ngelancar nang pondok bareng ya kan? Loh, ya kan? Coba gone pangedimu kok enggak tikus keluyuran sampai akeh padha gawahmu. Nek terima pindah tempat. Tikus bisa. Dan hotel. Iki wedhus tekan di Bojonegoro ya. Lah terus pindah pindah nggur mangan gitu. Terus juga punya. Sapi juga ngalami begitu. Sama. Kucing kabeh. Eh, itu begitu. Lah terus apa, Pak? Lah iku nggone ayat iko. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Iki proses kronologi anatomi Max mana tahu yang pengerti menurut apa aku butuh kurang kali aja sama itu ini gendeng
Apa maneh kuliah jurusan biologi, jangan, malah ngeken-ngeken dosa karena hanya dapat nama jenjang pendidikan yang tidak menyentuh nafas, hanya penampilan. Apa bedanya dengan iblis kalau iblis saja nggak ada di sekolah iso bantah pangeran kok. Loh, coba iblis itu jurusan segalanya. Makanya Gusti Allah ngandani manusia mimbaini aidihim wa apa ini wa min arjulihim wa an aimanihim wa min syama'ilihim. Loh, dikandani ngene manusia ndablek bisa. Kowe iku dipengaruhi iblis dengan segala cara dan dari seluruh hal. Sing ndek Gusti Allah ora ketua apa iki ribat yang dibuka. Terus sing ngandani Gusti Allah sih. Nah, sik nemene sampean ku nek beriman sik nemene ngono. Napa? Gak nerima itu berarti nggak terima ngomong. Nah, ini kan udah keji. Lu masuk di pondok Indo iki ono sing beriman. Lo diambil teh. Ngerti. Menurut Al-Quran kayak begitu. Sampai ada ayat lain sering tak sampai nongoni sekolahan fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berikan masukan. Masukan itu bisa dicerna lalu dijadikan pegangan oleh orang-orang mukmin loh. Kenyataannya sekarang dikandani cuek, berarti kan mentalnya ndak emak. Ya momen mesti mencerna, nerima. Kan ini berarti ndak momen. Jadi Quran ini duduk masih kon. Nah, iku mau. Walaqad khalaqal insana min sulalatin, manusia diciptakan dari apa? Sulam, mintin. Dari apa? Zat, zat debu, tanah. Tapi kok iso tanah piye, Pak? Wong aku iku teko bapak, teko ibu, aja goblok kita. Mangan apa ya? Ibumu mangan apa? Pikiran gue utek enggak sih? Nah, ada lho. Oh, angger mangap pek utek pokokan. Senen ono bisa non kapok. Ibu mau mangan apa? Daging kowe. Ya, daging apa? Kucing ah. PT wedhus sak penunggalane. PT wedhus sapi apa meneh? Celeng kon mangan. Coba aku takok. Sapi, ayam, apa iku PT, kebo, jaran, sampai apa? Oh, anu celeng. Coba mangan opo? Lah, iki Quran ngongkon kita harus berilmu biologi. Ngongkon mangan opo? Mangan apa? Mangan opo? Wedhuse mangan opo? Rumput. Mangan opo maneh? Kulit gedang. Apa maneh? Apa? Dadar. Mangan opo maneh? Ya semua. Aja niru Prapora iki marjokon. Mangan jasmu. Apa? Oh iya, ayo wis ngono. Kon dasmu kena pangan bisa. Iki nglayani aku iki
gambarno nglayani wong ngeyel lho. Mana jangan ngeyel Pak. Nah, delok jawabane tok ae. Kulite gedang wis. Kulite gedang iku teko ndi? Ana gedange teko ndi? Wis gedang mancep nang di patukmu. Nyambung. Semuanya kembali kepada unsur min sulalatin min tin. Dari ayat ini saya harus mendalami dalam biologi tertentu. Iki Quran kok dadak jurusan MIPA lho bisa. Sekolah pinggir bengawan gedang. Nambah ini bisa mulai pang. Nah, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Zat tanah itulah yang kemudian mencerminkan suatu zat di dalam bahasa fisika bisa disebut molekul. Oh, ini ke ilmu MIBN, kalau usah kan lihat berkurang. Nah, itu bercampur karena lembutnya sampai bergabung menjadi bagian darah yang mengalir besar seperti. Emang ya? Terus dari bapak karena juga begitu, ibu juga begitu. Lu Gusti, mau supaya ini. Kemudian muncul apa yang disebut benih khusus oleh ilmu kesehatan disebut spermatozoa yang ada pada orang perempuan disebut ovum. Ini kuliah fisika ini aduh ini. Satu gak ngerti tak kayak ngono kok. Gomaneman. Nice. Coba. Ketika kemudian dilindungi Islam dengan pernikahan secara syar'i, maka bisa ketemu melakukan apa? Hubungan badan secara hamil. Maka ketemu antara spermatozoa dengan apa? Ovum berkumpul dalam satu ruang disebut ovarium yang mulai nah, kelanjutannya dia terusan. Maka oleh biologi kesehatan disebut masa zigotisasi. Pertemuan antara spermatozoa dengan maka ini mengatakan pelaku. Dengan sampean terjemahkan apa betekan kalau kayak warai matamu. Padahal alika ya laku itu maknanya bergantungan. Ya itu yang benar. Mestinya kalau maknanya alaka itu suatu makhluk yang bergantungan di dinding rahim. Itu yang paling pas. Kok tetap dikempel. Kempel kapan kita sopo? Aduh baca. Lupa kan diurang guru-guru ini berarti baru kata. Kamu seneng wes. Kita tekno guru marah ngerti. Ini alakot ternyata dilihat lewat mikroskop. Ini memang gelantungan di dinding pompa. Iya.
Loh, Kak, Kak salah kan penyesuaian kajian semantik linguistik kebahasaan dengan kajian kesehatan empirical dengan menggunakan mikroskop yang bisa meneropong dinding-dinding ovarium. Ketemu. Wes, wes berkembang. وخلقنا الخلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما perkembangan melalui peningkatan dari makhluk bagikan apa deh ulat kecil bergelantungan di ovarium lalu melakukan apa dinamika ini perkembangan lebih meningkat maka semakin kristal disebut mood. Nah, biasanya sama mengenai ketinggian mood itu mengenai hitam dagingnya sompok model model adalah kristalisasi dari alam. Itu juga begitu sama. Arba'ina yauman nutfatan tsumma arba'ina yauman alaqatan tsumma arba'ina yauman mudghatan tsumma yanfukhu fihi ruha. Hadis ketemu persis sama dengan Al-Quran di surat ini. Nah, kata Al-Quran Fakasunal idomani makin kemudian kemudian membentuk komponen-komponen atau kulit, atau daging, atau urat, macam-macam. Yang kemudian daging ini bisa membungkus tulang-tulang. Itu disebut fakasunal idomani. Masalah ini, lepuknya karena lahir bisa mikir. Iki oleh ayat itu yang kemudian dinyatakan Allah di akhir surat Tsumma. Dan ini kok potongan wedhus. Yang padahal unsur jasmani secara anatomik sama. Apa sebenarnya begitu? Kotak nih bentuk nih. Ternyata. Kami lo ngomong kalau kuliah ternyata. Ini mengapa hewan dadine lho ketika lahir kok beda manungsa lahir gak langsung iso hewan lahir langsung iso beda manungsa lahir bahasa pertama bahasa dengan suara tidak jelas hurufnya yaitu tangis. Hewan lahir bahasanya sudah berbeda lagi tidak seperti manusia lahir. Manusia lahir gede-gede loh itu perhitungan. Hewan lahir tidak punya perhitungan. Tapi baik manusia maupun hewan yo cari yup-yupan itu bukan akal bukti itu insting sama antara manusia dengan gede manusia punya kreasi tulisan P anak wedhus iki Joko Konter enek
Oh, sembarang. Macam bukan sperma dan apa? Ovum yang itu semua dengan hewan ikut. Bukan itu yang dimaksud nafas dalam masa itu, tapi apa? Sesuatu yang menyebabkan Allah menyatakan ini tadi itu apa kira-kira? Ternyata di ayat lain menafsirkan ini faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruh. Oh ternyata unsur Allah langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam manusia ini. Namanya. Nah ini yang membuat beda dengan jenis makhluk lain. Itulah nafas. Oh, no. Ini nanti ngaji namanya kimia usada itu. Tapi dilakoni, direnungkan, dikei pengetahuan dan diamalno. Dulu. Jombor ngaji tok gak diamalno, iku malah ngata-ngatai dosa. Ngaji itu alat untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu wajib berdasarkan hadis tolabul ilmi. Jadi farido itu tolabul ilmi. Bukan ngeluyur nang madrasah, bukan. Bukan. Nek aku terus nek ngeluyur nang madrasah, hukumin apa Pak? Haram mutlak 95%. Mengapa Pak? Dalam sekolah turu kok. Kemudian nanti pulang ditakoi tekon dikon saking belajar. Bohong. Dan itu enggak terasa. Enggak terasa. Ya Allah. Iblis memang gitu. Loh, tidak. Apakah belajar adalah gerak perpindahan jasmani dari kamar pondok ke ruang sekolahan lalu tidur? Sejak abad berapa definisi belajar berubah? Itu oleh sarjana unwahan. Ya, repot ini. Jadi itu di situ. Ya coba dalil yang ketiga. Manusia ketika oleh Allah dipisahkan antara spirit itu roh atau nafas di sini. Roh itu dari Allah. Kalau jasmani itu teko mau apa mau? Turuk mau kecil padha mek tikus. Itu ketika dipisahkan jasmaninya kemana? Dipendem goblok ini pendem bahaya. Mengapa bangkai tikus tidak ditanam? Gak mikir sama. Masih lebih hebat bangkai mana dengan bangkai manusia? Masih lebat bangkai hewan. Tidak usah ditanam. Gak mikir sama menangkon. Gak tahu kerungu mati ketor teman gak tahu tandia iki. Nanti. Gak ada artinya. Karena itu maka fikih berdasarkan syariat memutuskan wajib ditanam. Ini gak ditanam konangan. Elit manusia konangan. Sementara manusia itu oleh Allah dikatakan walaqad karramna bani
tidak. Ini makhluk mulia. Tapi begitu yang mulia apa? Itu seperti itu. Yang lo jasmani ya. Ben-ben no mati buat ngarepe pangdikun wis. Kita buktikan, kita bedakan antara penyanyi pitik dengan dan itu. Loh, ngene kok sek pamer penampilan jasad. Gandengmu kurang pirang apa sih? Cek nemen nih. Di sini ini, Ra. Nah, kembali ke nafas. Nah, karena nafas itu barang kayak begitu punya harga tinggi nggak? Punya nilai tinggi nggak? Punya. Maka mengelmoni nafas berarti ilmunya juga berderajat tinggi. Menurut masih ini. Nilai ilmu bergantung dengan nilai objeknya. Makanya maaf saja, ini aku tertarik sudah lama sebelum menerbit aku sudah tertarik dengan ilmu jiwa. Karena jiwa itu mah. Nah, hanya saja lewat apa ya? Lewat ngaji konsep jangan udah aneh. Kok apa lewat melbu nikmat? Wong kene jurusane. Repot. Aku melbu malimin goblok mungkin kapan? Salah tempat kan. Ya, mengkaji di Quran ada kata-kata terus ya tuku buku jiwa dewe-dewe aku bayar SPP utang gak mana saya ngono kalau bayar SPP terus SPP entek akeh kamu menjadikan apa melarati wong tuh hebat banget kamu sejak kapan kamu menjadi majikan kedua orang tua. Ya, macam-macam untuk memberikan gaji kepada dirimu sementara kamu tidak punya hasil sama sekali. Berapa juta yang dikeluarkan oleh kedua orang tua? Berapa titik keterampilan dan pengetahuan yang sudah Oh, ini saya tuh kadang nggak ambil pusing no ono rek angel dikandani. Tentu dosa nang pangeran iya, dosa nang wong tuwa iya, dosa nang pengasuh pondok iya, dosa nang gone almarhum sing dulu mempelopori pondok iki ya iya, dosa nang pengurus ya iya, dosa nang kancane ya iya, dosa nang kucing ya iya, kucing diobraki. Awakmu diberi kakek untuk ngobraki kucing, kucing mah goblok. Kokon obrak, ikon gelem ini, ngono. Pikir kita. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan tertutup sinar hati sehingga sulit menerima masukan. Dan itu ada hadisnya, sing tak analisa ini hadisnya ada ayatnya. Jadi logika mengakui syariat juga ada. Waduh, wis kedukuran iki rek. Gak apa-apa kan? Tapi kan ono arek sanawian. Ono. Aku ndelok kan jadwal pondok induk itu anak Alia sini ini, ya kan? Makanya saya tidak boleh ngawur. Ya. Ono anak sanawian. Loh, lala pondok kene kan ono bagian dewe-dewe. Pelanggar tiba
Wis, wa syaraful ilmi ala qadri syarafi maklumihi. Tentang Tuhan lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Itu kan ilmu tauhid. Ilmu tauhid luas. Objeknya siapa? Kita mengelmoni tentang Tuhan juga ilmu tauhid, malaikat ilmu tauhid, tentang hari akhir juga ilmu tauhid. Semuanya tauhid. Dipilah-pilah lagi tingkatnya. Yang paling tinggi adalah yang berobjek Tuhan. Sementara sing engke mengelmoni siapa hakikat Tuhan itu. Wah, coba sampai dijak apa ngaji ilmu tauhid ilmu kalam mana. Masya Allah, IM iblis memang ya Allah menjadikan orang malas sehingga menolak, nggak mau. Akhirnya apa? Dia buta. Siapa Tuhan sebenarnya buta? Pikirannya kosong. Kalau pikirannya kosong, gimana Pak? Jiwa direbut oleh hawa nafsu. Maka dia akan membayangkan pangeran itu di Ponegoro. Ay, sholat gambar uding-udingan. Hebat. Masya Allah, iblis itu berhasil program. Wabima al-waitani. Nah, coba pernyataan di Al-Quran kayak ngono. Fa'andirni ila yaumi yub'atsu. Kata iblis. Berikan kesempatan aku ya Allah. Sampai kiamat. Untuk menyesat manusia. Gusti Allah. Silakan. Nah. Praktik nyegah-nyegah silakan. Nah, cuman menungso sing ikhlas iku nggak bisa. Lah ikhlas gede itu apa? Nih, itu ngomong tuh ya. Gak kepengen digodok iblis tapi nggak mau membangun diri sebagai orang yang ikhlas aja bertentangan. Ya, dan akhirnya apa? Iya, iblis yang ngakoni wis praktek gak iso kok illa ibadaka minhul mukhlasin. Loh, awakmu gak tau praktek wis membuat keputusan. Goblok kalau ambek iblis yang iblis praktek menggoda. Ternyata orang yang punya status muslim tidak bisa diganggu. Yang masih bisa diganggu Pak, berarti ya kasihan. Emang ngono kok kerepotan. Itu gerak nalar tadi itu. Oke. Warut batul kalimilau. Pemanting katane utawa derajate wong kang berilmu. Ngono rek, jangan. Jadi alim itu orang yang kepengen ilm sementara al ilm dolim. Dukur itu tasawurun nafsin nate qatil mutmainnati haqaq iqal ya. Lah ono es iku takono ana apa rutbatul alimi awang. Harokate maksudku engko karo waca alam nek alam iku iki yang kita yang mendampingi kita selama belum mati ini apa? Jagat raya itu alam. Parutbatul alim iku takunono parutbatul alim iku bihasabi rutbatil ilmi kelawan memandang atau mempertimbangkan derajat ilmu. Derajat ilmu
menggantung kepada derajate objek, derajate wong sing duwe ilmu apa jarene derajate L kula telur. Lah sampean yang mana? Kula kosong Pak, mboten nggak ada ilmu blas. Mbok ngene. Yati wala sakalan ora enek ragu iku maujud. Awas, informasi tambahan tentang bahasa, tentang aspek bahasa. Ini ono la syaka langsung ngene iki lho. Nyambung ya. Padahal aturan bahasa Al-Qur'an bahasa Arab mari la syaka itu kudu enek fi. Kudu enek fi. Kalau begitu Pak, berarti fi dibuat. Ngono tok, nyambung. Nek ini gak ngerti, beda lagi nanti di dalam mengartikan. Ini penting. Saya mendalami bahasa Arab karena saya harus paham kandungan Al-Quran, sementara Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka karena objek itu Al-Quran, maka ilmu saya menjadi hebat. Karena hebatnya objek. Loh, terus begitu. Ngono. Di ngono lah. Saya membina sorokan itu gini ini yang saya berikan. Jadi kunci-kuncinya yang saya berikan. Ngapain harus menunggu khatam? Ojo goblok. Metode itu macam-macam. Cari metode yang paling singkat dan mengena. Udah tadi kon moco di semal. Salah metodenya. Nah, wala sakalan ora enek ragu iku maujud anak Abdullah kaifi anak Abdullah ngono nek tentang bahwa Abdullah maklumati objek pengetahuan yang paling baik ngono terjemahkan iku kok paling utama nih itu kan bukan pola kalimat Indonesia. Nyambung. Kalau kalimat Indonesia kok dirubah-rubah, awakmu itu siapa? Pola kalimat Indonesia dengan pola kalimat Arab sudah berbeda. Anak Abdullah maklumati sak temene. Maklumat ini berarti tadi itu apa? Objek kan? Sak temene piro-piro objek kang Abdul ngono lho. Nyambung gak? Ini menerjemahkan begitu nyambung. Ojo kok paling Abdul maklumat ngawur kon niku. Wong bahasa Jawa kok nganggo pola kalimat ra gendengmu kawit ndukure bumi apa nisore langit. Padha wae Pak. Ya ngene. Coba itu dibiasakan. Anak Abdullah maklumati sak temene objek pengetahuan yang paling baik, paling utama itu kebaikan. Nyambung nggak? Nyambung? Ngono. Wa a'laha lan objek pengetahuan yang paling tinggi. Ngono lho. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Wa asrafaha lan objek pengetahuan paling terhormat dengan wa ajallaha podo dan objek pengetahuan paling jalil paling apa mulia terhormat. Nek mana nih wah tadi pasukan lagi sekian aku masukkan ini terus engko sampean gawe di Sebarno tapi juga harus punya argumentasi loh. Ngene iki jangan kemudian pikir gua iku utawi keliru, jelas keliru. Aku bertanggung jawab ngene iki. Biyen sanawiyah wis debat gelut barang adu argumen tentang gua ngene iki. Mondok tak bras wis tuwek, gak perlu debat lagi wis pinter.
Tinggal meningkatkan dan menambah sedikit, dan yang belum sampai mati. Wong minal mati ilal lati. Wis, piye Pak tulisan? Huwa dhamirun lil fasl. Nyambung? Nyambung? Apa penjelasannya ngene? Di Indonesia kayaknya bandingannya di Inggris tidak ada ngatur model kayak gini. Iki mau inilah kekhususan bahasa Arab. Loh. Domir lil fasal ku piye? Gunane fasal membedakan kata sesudahnya. Sesudahnya ini jabatannya sebagai kata keterangan apa sebagai predikat. Hanya itu toh. Atau lebih luas lagi, sesudahnya itu sebagai predikat, apakah bukan predikat? Nah, itu lebih luas lagi kan? Nah, ikut tok mulane domir ngene disebut fasal. Nek dikei domir, maka sesudah domir itu tidak berpeluang lain, hanya berkedudukan sebagai predikat atau bahasa apa? Apa? Bahasa mantek makmur. Sehingga tidak berpeluang memangku jabatan lainnya. Beda dengan kalau tidak ada uang. Nah, bisa jadi batal. Mungkin nanti kalau mau menikah di anak juga bisa jadi dan sebagainya. Lu iki. Tapi ilmu ini terus gak sembarang uang. Padahal lu alfiah enek. Ngalimin piye tamat alfiah toh. Lolak kayak tikus. Nah, alfiah kan tadi ajar alfiah. Kemana playgroup? Playgroup tempatnya kan bukan di Kamli tapi di Jannatul Firdaus. Ya kan? Cuman dekat kuburan. Ya coba. Sing belajar alfiah besok belajar alfiah podo. Nah terus nek podo piye? Podo gak? Ya podo kamu kawene. Lah nek ngono ku sing mulia. Sing lebih mulia ada pada yang tidak belajar alfiah dibanding dengan yang belajar alfiah tapi gak paham. Karuan sih gak belajar. Itu karuan. Oh memang gak kenal. Gak nyambung. Lolo itu wah bukan cacat. Oh, tapi nyambung kok datang lolo. Itu dari cacat itu nyambung. Loh. Ini ki ono di Quran rek keputusane. Ulaika kal an'am sing duwe pikiran gak digawe, perasaan gak digawe, alat tangkap gak digunakno, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah dus buleng kucing iler ular cacing cing bisa kucing dus wedhus bu kebo sama itu yang dengan sekarang amit kata Allah gimana guys belum nggak terima foto lebih sesat maksudnya lebih nah itu rumus di Al-Quran itu lebih kaluan kewan memang gak dikasih akal ngono. Lagi menungso dikasih akal kok gak enek kan wene karuan arek man gak diulang alfiah ki malim diulang alfiah kok lulang kalau ini sore sapi
Ya kan kacau. Terus tak omong soalnya akeh sing gak wani ngomong ini. Hati-hati, saya ngomong ini kalau kamu ke Muhalimin yang sungguhan dah, yang jujur. Numpang toh. Terus mau nyombongi orang lain dengan apa? Berkedok nama muhal. Kan kurang ajar ya. Kurang ajar ya ajaran yang ngono, ngono lho. Ambilkan pecut situ. Nah, itu di situ. Sama. Kamu masuk bakrulum juga hati-hati. Loh, wong wis masuk bakrulum NU gak ngerti goblok mungkin kapan. Lah nek mondoke nggone sambong utawa salafiyah brangkulon kono. Wajar lah. Ngomong. Gak ngerti NU iku. Lah udah bakrulum. Bahwa itu sejak awal. Kalau saya telusuri, saya tidak menangi ya. Tak telusuri data-data dari berbagai sumber. Sejak kecil rupanya wong iki sudah pemikir. Nah lho. Buktinya sampai iso lanjut tenan negara apa? Mekah barang. Tidak mungkin zaman kalau sak mau untuk busana. Wong pesawat durung enek. Numpak apa sepet lewat segoro. Sepet tapi gede rek. Nyamuk. Karena kapal. Ini gue sepete kelopo ngawur ya kono. Mungkin. Terus mengapa bahwa itu orang tanpa beras kok domisili di Surabaya? Saya juga bertanya logikanya. Padahal di sini abahnya memangku apa? Pondok mengapa di Surabaya? Lah, mikir ngono ku. Akhirnya Pak kita bergerak menggali data kan ngono manusia iku. Nanti kayak utak ya pangeran. Lu kok dadak santri ini gak ngerti NU lu. Dolim. Dolim. Iku nek dibasakno kaya iki mau lamun nas kelompok manusia yang paling dolim. Wis, go. Wah iya ngono Nyamong. Lah faedah nopo di samping faedah lafdun tadi juga faedah maknan bahwa domir fasal itu lit takkit. Mungkin ini kayak ilmu nahuka. Eh, aku ngerti ini orang teko Alfia mong Alfia gak khatam kok. Apakah Alfia kudu khatam? Enggak. Sopo ngarani kudu khatam? Enggak. Kok ini. Sing penting kowe nglakoni apa-apa iku aja ngawur. Nek gak ngawur ya pegang ono ilmu tentang barang itu. Saking pundi Pak? Ora kudu sekolah. Kau bisa ora kudu mon. Ndok salah-salah sampean mondok ngene iki lho lak lolong. Sing penting apa? Belang. Jan lho lak ngono sih. Pelajar yang mengubah orang asalnya tidak paham menjadi paham itu apa? Namanya belajar. Asalnya tidak bisa menjadi bisa itu namanya belajar umum yang berkaitan dengan tingkat manusia tertentu. Beda dengan yang akan dikatakan oleh kitab ini. Itu bukan umum, nyambung. Nyambung. Bukan umum. Terus awakmu engko berkedok meneh, aku tak nempuh sing ladune mawon, Pak. Daripada melarat kabeh, Pak, ngene sunan sampil. Ya, sombong lah ya, ini tiba. Semua iblis memang gitu. Terus rohanimu wis bersih durung kok kepengen ora ladu. Yang kita ladune kucuk-kucuk teko. Ladune memang tanpa proses.
Cuman kemarin wadah wih lho. Nyambung. Wong kora-kora mari ame males sih koyo ngono. Indano kora-kora dirinya sendiri. Wes, gua iya anak abdul gua iya abdulal maklumat wa aklaha wa asrafaha wa ajalaha ngono rek. Nyaman. Iku Allah. Jadi Allah iki apa? Khabare anna. Jangan kemudian begini, huwa iku utawi. Kan boleh Pak. Kaedahnya ada, bukan kok boleh goblok. Loh, ngapa? Ini kalau begitu berarti huwa yang berfungsi fasih nggak ada. Yang berfungsi taukid juga enggak ada. Nah, sama. Gone Quran yang mana berdoa? Innallaha huwa. Nah, ana wong nah, gara-gara dikai huwa kata-kata atau tidak berpeluang berjabatan selain hanya menjadi Allah. Innallaha tawwabar rahim. Bisa jadi naat goblok. Kula durung tutup wis dadi kepala sekolah. Nyindir iki warta berita. Repot iki. Ngono lho. Umpama ketika huwa atau bisa menjadi naat. Innallaha tawwabar rahimah. Apa enggak bisa jadi khabar, Pak? Bisa juga. Itu yang mesti. Karena punya kemungkinan yang lain. Makanya peraturan bahasa Allah. Ya, itu bisanya iki pasti jadi khabar maka didengar. Itu nanti ada. Kan dimaksud domer lil fasl itu. Kok ngene iki bidian diulang pun kudu sanawiyah lho rek. Umur 13 rek. Kakak bisa ngenteni tuwek kelas loro alia bareng gak bisa. Ketuaan. Ilmu itu juga begitu. Ilmu ini ilmu ukurannya MI apa sana. Ono dhewe-dhewe. Ilmu di tingkat MI data kita model alia. Ya bendal kasih itu mlebu. Ngono ku ya gak sadar meneh. Le sampai engko dadi sarjana S2 sik pancet ae jurusan toharo. Sarjana toharo akhirnya. Ya repot. Toharo durung cocok. Oleh wudu gak bener kabeh. Kuliah nggone fakultas agama. Repot nek ngene mental muslim be. Apa bisa dipercaya begitu. Terus membawa nama Islam. Ya Allah, di sini ini kata ilmu itu. Nah, wala syakka anna abdalal maklumati wa a'la wa asyrafa wa ajalah. Wah, objek ilmu yang paling tinggi. Kata-kata paling berarti apa? Sudah tidak ada yang menandingi lagi, sudah tidak ada di atasnya. Tidak ada. Iku Allah, Allah. Sifatnya Allah. As-soni udat kang moho menciptakan. Al-mubdi'u zat kang moho mencipta. Semuanya terjemahnya sama. Apa ada bedanya? Ada. Nek mubdi' itu oleh menciptakan tanpa ada contoh. Nyambung. Nyambung. Nek soni pokoknya menciptakan. Ngono tok. Nyambung. Mulane mubdi itu kalau diterapkan di manusia terjemahannya manusia kering. Kering. Kreatif. Jadi abda'a itu apa? Tindakan menggalang ide,
menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Itu namanya kreatif lah. Ini niru ya itu kreatif blok. Kayak tok ngomong kreatif padahal niru udah main di gorang pondok. Oh, rusak kabeh pondoke. Hati. Nah, oke. Al-Mubdi al kang moho benang. Al-Wahidu kang moho. Esa jangan satu. Esa dengan satu itu berbeda loh. Satu jejernya berarti 2, 3, 4. Ini Esa nggak ada jejernya. Tung. Tung. Nyambung. Hati-hati. Allah kuasa secara tunggal. Nggak ada kekuasaan lain yang sama dengan kekuasaan Allah. Allah Maha Mencipta tunggal. Tidak ada orang mencipta. Apa itu kemampuan mencipta sebagaimana menciptanya Allah tunggal. Loh, Allah Maha Mencipta tunggal. Terus begitu. Apa Lah nek awakmu aku tok parah. Amen iya aku namanya satu bukan tunggal. Delokon kancamu kok latihan kan akhir iso kaya. Nyemeng enggak? Lah, namanya kamu ndak tunggal. Nyemeng enggak? Hati-hati. Kamu sekarang satu di kampung ini nanti ada lagi maka menjadi 2. Ya kan? Nanti ada lagi maka menjadi 3 terus. Ya, hati loh. Makanya di Sanskerta Esa bukan Eka, bukan. Beda-beda orang ngerti bahasa, anggar pidato mang sampai kudane lagi. Ya, al-wahidu. Fa ilmu mongko utawi ilmu tentang ngono lek. Hati-hati, hati-hati. Dek kene iki apa? Idhofatul masdar limap uli bukan idhofatul masdar lipa lo ini kilo beda lagi nanti ilmu itu menerjemahkannya pengetahuan tentang Allah jangan pengetahuan Allah bukan sebagai bukan sebagai subjek nyambung. Subjeknya tetap kita, cuman Allah sebagai iya gelap. Ini kok ngatur bahasa dewe-dewe kok anggen mau. Lah memutuskan ngoniku akal sing maca iki kudu gerak mempertimbangkan konteks. Salah satu yang mendukung adalah paham alur pikiran pengalaman kita. Loh, yang gitu gampang tak menyentuh kitab kuning ini. Sing ewo itu bukan mocoy. Memahami isinya tapi dengan cara menggunakan lapat itu sing lebih apa sulit lagi mulane santri sing paling hebat aku menurutku iki menurut pendapatku ora Quran hadis iki ora juga bukan pernyataan pengasuh Bahrulum juga saya Marsifon wong paciran desa Kesakecok omahe pinggir segara. Nah, makanya saya mengatakan itu di sini ini. Itu loh. Bahwa santri sing paling hebat itu apa? Yang mampu mengamalkan isinya kitab kuning.
itu derajat paling tinggi di kalangan apa? Santri. Karena pondok itu kita kuning referensi utama. Nyambung. Baik kitab kuning berupa Quran, hadis, kitab-kitab karangan ulama, dawuh sahabat. Loh, oke kan? Di situ. Nah, sementara untuk bisa mengamalkan, kita dulu dong. Untuk bisa paham, alate. Orang duit kepengen duit HP, nyolong. Alatnya. Ya apa kan iso paham? Ya butuh kenalan kelale. Ngono lho. Apa? Lah lha apa isane kenalan kelale? Wah, bandane lumayan iki. Kudu ngerti kamus, kudu ngerti nahu, kudu ngerti iklal, kudu ngerti sorot, kudu ngerti i'rab, kudu ngerti ma'ani, kudu ngerti bayan, bagian ini. Kudu ngerti ilmu dilalah. Loh, hati. Wis. Ilmu mongko utawi ilmu tentang Allah. Ngono nek nyaman. Min idhofatil masdar lima uli. Pengetahuan tentang Allah. Wah, iya, lu ngono padha bae mau. Domero. Pasal wa ya ilmu iku ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Tapi ilmu tauhid juga luas lagi nek aku. Enggak juga. Soalnya ilmu tauhid tidak mesti berobjek Allah. Allah juga ada objek malaikat dong. Aku akal dikai pangeran kan juga harus kritis deh. Jadi jangan hanya ngomong ilmu tauhid kurang pas aku ini umpama Mbak Ghazali iki sik urip, aku urun pendapat. Jangan katakan ilmu tauhid saya. Tauhid itu luas. Ilmu tauhid yang berobjek pada Allah. Nah, itu tegas ngono. Ya, Bang. Yes. Dah. Fa ilmu huwa ilmu tauhidi afdalul ulumi ya iku utawa dadi naat ya kene kang kang paling apa nek kang ilmu paling utawa mau ngono to nyapa gak nyapa gak wa ajaluha lan ilmu paling luhur wa akmaluha lan ulum paling sempurna itu ilmu tahu dibanding yang lain langkah dari tauhid dibagi-bagi lagi berdasarkan objeknya oh no yes wahadal ilmu utai ikira ilmu tegese ilmu tauhid iku daruriyun wad pemahaman keliru meneh daruriyun darurat kok boleh darurat itu apa ya repot yang ini kalau gambarno no makan celeng bang bukan kan ngacul ini kenapa sih mengkritisi nih Pak Pon itu kan mulai banget ini kalau jalan dari kemudian di ilmu ini ikut riurion merupakan suatu kepastian. Ngomong, ngomong, tidak bisa ditawar. Wah, monol. Wajibon tor pasti. Ini pasti menurut akal harus terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Itu
pengertian wajib dalam bidang ilmu kalam, bukan wajib dalam bidang ilmu Oke, nek wajib dalam bidang ilmu fikih harus dilakukan, tidak bisa ditawar. Itu wajib dalam bidang fikih. Ini wajib dalam bidang kalam, sifat wajib piye? Lah, beda lagi. Sifat wajib Allah berarti apa? Suatu sifat yang oleh akan hanya bisa menerima terjadi. Kalau tidak menerima kan itu tidak terjadi. Kalau akal menerima itu apa terjadi, wajib. Akal mengingkari bahwa itu terjadi, mustahil ditemukan. Akal menyatakan ini bisa terjadi, cuman ya betul. Itu namanya jaiz. Itu dewe-dewe tiga gaya tok. Jadi, wajib pun dari kene iki piye lagi? Wajib pun pasti nek cara fikih wajib pun harus tidak boleh ditawar. Itu kita yang harus dipanjang. No, ada kelanjutannya. Yang taksilu wasilake adal ilm. Nek wajib nganggo ilmu kalam. Enggak bisa tidak terjadi setiap orang Islam kudu ketem pelang pasti ya. Jadi taksil itu terjadi bukan tidak terjadi. Kalau jami lu kalau bagi lu ngono rek ingat sih hai. Allah ngono lho. Dan senang dengan yang ngatasi. Bicara Jawa iki bicara Jawa. Awakmu tak wajib non maka tanggamu ngomong ini. Kamu tak paham apa? Mbahmu lu ngomong, mbahmu ngerti tugas. Piye tulisane? Titik-titik sampai nang kan ngatasi. Ini pola kalimat Jawa kok. Kemudian ngatasi dan repot. Puasa apa iki? Wajib apa enggak? Kulli muslimin bagi yang bukan saben muslim berarti muslim apa? Menjadi subjek peristiwa yang diperintahkan Allah. Yang bukan kok subjek perintah. Mana dong? Emang Gusti Allah merintah sholat. Sing dikongkon sholat sama? Muslim. Gusti Allah perintah kejujuran. Sing dikongkon sama? Muslim. Gusti Allah perintah selama hidup kudu taat ngopo? Perbuatan kegiatan jangan bertentangan dengan ketentuan syariat. Itu namanya taat. Coba sing dikongkon. Muslim manusia. Wong ayate wa ma khalaqtul jinna wal jinna manusia kok berpatokannya muslim. Coba. Jadi maaf saja. Nek kutek waras kan ini. Oh kalau begitu orang tidak beragama kan. Nanti beragama saja masih disuruh tak. Apalagi yang kamu yang ngaku-ngaku beragama. Tapi ngaku-ngaku loh. Beragama itu tidak. Ngerti aku. Aku nih ditakoi. Santri baklum beragama semua tidak ngerti. Ya bukan? Karena saya paham beragama itu rohani, bukan penampilan jelas. Jangan ngawur. Nah, tapi kok terus dengan ngajar Pak? Katanya ngajar orang beragama. Kan berdasarkan cocok, belum. Bukan rohani mereka.
tapi Gusti Allah kan juga memberi jasmani dan ada yang berupa cocok ben iso komunikasi lagi sedang anda boleh ngawur adapun dia nipu oh tanggung jawab besok Karim namun saya tidak merasa terganggu kalau ditipu enggak yang penting saya tidak terpengaruh mel awakmu tukang nipu dulu ngapain jelas nanti jawabannya lihat ya sudah hati gimana mau kama ana jamilu kulahi bagi sekabehane pira-pira wong nggon makhluk kan oleh diberi akal atau berakal tapi manusia jin bedanya manusia mbek jin ya manusia kan manusia punya jasad kasar indrawi jin diciptakan Allah tidak lewat apa jasad kasar yang indrawi ya mana lho ngono tok dadi jin mbek menungsa mulane kowe nang nggone nggon-nggon sing akeh jine ya ati-ati iku padha ae ning nggon ngeteke jine ngomongi sak geleme dhewe kan mesti ditapuk sementara pun gak ngerti sing napuk ya ora lah kan kok jin ora iso wong jin gak ketok ya gimana lah awakmu ditelok jin oh iya isane nanti kira kelakuane suwe dul potonganmu kerja kira-kira kan kecil tapi itu diterima cuman kalau maine wis akhir mari ning koyo gitu oh mana kamu bendino yo gak sering gak konsisten pisan yo gak iso ngono wis geleme dhewe dalam poso kon gawitan petang puluh siji dino yang kedua petang atus itu petang atus siji dino wow ben bengi wiridan kari kulit kon wis langsung kirim la ilaha illallah ya weh dengan Mbak Mutin Alil Mbak ya, ngono terus ya bisa kamu bisa tapi aku mau ada cara dan kriteria tertentu yang paling pokok bersihkan batin tuh bersihkan batin setidak-tidaknya kalau kamu nanti sudah membina ketajaman batin ono jin liwat iku rada krasa meskipun tidak bisa melihat nyambung sebab jin itu kadang-kadang menjelma juga iso lah kamu gak iso jelma kucing kewan nek kaya kucing iso mangan terus kan lah iso itu kaya kucing menjelma kucing bukan begitu nyambung awakmu jelma dadi wedhus gak iso gak potongan kon tapi nek kaya wedhus gak ini kon ini bisa jin bisa ketika saya di kontrakan itu saya dicurhati pembantu waktu lahirnya Widat itu ya tadi malam jam 3 itu bah kok enek arek wedok lungguh nang kene tak sangka aljemaan aku yang pertama waktu itu masih usia berapa ya 4,5 tahun terus Mbak Mi kula wacana ayat kursi kok ilang kula baru sadar oh tiba itu doa oh nggih Mbak Mi mriki niku wonten kene tapi bengi niku lewat nggene mriko lek niku baru niku jin itu bisa menjelma bisa
Nyambung. Iso kaya buntu sanyo kalau iso iku awakmu bakal iso jen iso. Nyambung ae. Mulane hati-hati kaya sekolah nang alim aja dadi jin. Ngono lho. Gayahe kaya menyelinap gak konangan guru. Mon, malah manusia kan gak penuh. Setengah kewan, makanya ketok. Gak iso nipu. Nyambung. Turu ya tetep konangan. Nipu kaya apa ya tetep konangan. Ah, wis. Ku sampingan ya. Wah, tak ngene bareng rek. Rek, kama qala shahibus syar'i kaya oleh dawuh sapa shahibus syar'i Kanjeng Nabi Muhammad. Gimana maknane rek? Kang bertanggung jawab menyebarkan ketentuane Gusti Allah kepada manusia. Ini undang, dan macam dak ya kan salah paham, senteng pisan kon salah pikir akhirnya. Pak, kok enak peraturan sama Gusti Allah untuk manusia? Itu maknanya syariat itu. Ngerti? Ngerti? Nek ketentuannya Allah, tak ketentuannya macam-macam. Ada yang juga diturunkan kepada makhluk jin dan manusia. Berarti yang disebut syariat itu. Loh, hati. Lah, sing diserahi sapa nggone kalangan manusia di umat paling akhir adalah Kanjeng. Dadi nek terjemah sohib itu piye? Jangan pemilih goblok ngawur. Pemilih Gusti Allah kok. Lah so, apa? Apa? Membawa. Mbak, ini lho. Itu ngerti kabeh. Alaihi salatu wassalam muga-muga kita maning Kanjeng Nabi. Cek ana tok erek. Apa? Didhisikno padahal mestine kerinya enggak. Alaihi kan didahulukan. Takdimu mahakku takhir itu punya faidah lil khasr bukan ilmu balang. Bukan kata matematika. Alaihi iku muga-muga iku tetep maring Kanjeng Nabi akhlatu te rahmatan piye dawuh Kanjeng Nabi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim iki sing bener enggak usah kata-kata wamus kematian itu sebenarnya dengan hadis tetapi hadis ini belum satu hadis utuh baru sebagian ini iki aku kudu ngerti mergo aku mulangno iki ben gak dadi guru sengur seneng ngawur aman jadi nggak ada di hadis itu hadis ini yang menonjol adalah rawang rawang Ibnu Majah ono ngene kitab apa Sunan Ibni ngono terus hadisnya panjang ini hanya sepertiga ono kelanjutannya jadi tanpa kata-kata wamus lima tipis iku hadis tolakul ilmi menuntut ilmu menuntut iku berupaya sampai mendapatkan ilmu lalu jadi terjemahkan panjangnya nyambung iku faridatun suatu tugas tidak bisa ditawar meskipun boleh jerakan dan wajib emang ya ini buktinya nah enak aja itu ngomong wakil muslimin bagi saben awas aku nak mana nih teman bagi saben orang yang bermental hati-hati sing ngaku-ngaku lampet aku mau engkau tertipu lagi nyamuk le
Ati. Labar. Wis. Kamakola sohibu syar'i. Awas. Tulisannya lho. Nyamar. Malih lho. Ngono lho. Karena ini John. Lah dari filman. Di film di ono fal. Ketepatan file ditilai isin dilapatan kayaknya. Oh berarti domir. Oh. Kembalinya kemana? Oh nanggone sohibu syar'i. Berarti ini perbuatan sopo sohibu syar'i. Kalau begitu sohibu syar'i itu harus melakukan iya kapan? Nggak tahu yang penting wis di kayak itu gas ngono. Kalau begitu, kalau begitu sohibu syar'i jelas. Ini jelas ngono. Jawabannya kalau begitu ini tidak bisa menjabat yang lain. Mana nih? Aku itu. Mulane nanggone bakal kono disyaratkan sodipul hal. Iya. Iku nek tak urekno kaya ngono mah. Aku ben mulane aku sampe ngono masyarakat. Ono kenal iki. Nah wis. Iki kenal. Sapa iki? Iki wong Pak. Kenal? Tidak. Ah wis. Nama terasa. Sing iku mana kira sing mau barisan selesai ngono kok. Dadak artosipun inggih menika tanpa menangkap langsung kenyang. Guru goblok kok dikai adan ya. Repot tapi sampean yang ngumpul wae kok terbayar SPP. Ya wes, padha gedeng iki kalau pe gedeng merintis sing karena bayar SPP kan banyak gaji. Ngono to. Ya coba bayar. Nek guru kayak ngono coba SPP, mbok tapi lha kok bayar gurune Pak. Dandani sing yo kuwatir lah bayar. Wah, hebat banget. Senajan terjadi transparansi kayak gitu, wah, wis. Kok pimpinan itu kan nanti bisa sampean mulai pimpinan mimpin itu bisa temenan. Lo kemarin itu sekarang sudah zamannya harus berbicara. Macam aku licik menurut. Nah, aku mau perintah sapa Kanjeng Nabi. Nabi Safari perintah Safari melawan melakukan perjalanan itu apa betul aja sih Rek? Ya pokoknya kaki jiran itu namanya kerja. Ya, ngono lho, ada dan ngene aslinya ngono maksudnya bisa pari oleh safar mau fitul bil ilmi awas kali meneh sohibul kali asal ngene iki lho amilnya mana ngoten oh iya oh weh nah ane tetep di dalam rangka karena di sini mau fitur menerjemahkan tentang ngawur pepergian dalam rangka upaya sampai mendapatkan ilmu mana Pak? Ilmu ini tuh ilmu tahu ngono lho ya bang wes sama ya mongko tahu banyak nanti wong perintah nah betul al ilma walau bisin usaha siro sampai mendapatkan ilmu walau senajan ini usaha sampai mendapatkan itu di sini tetap rintangan bagi kebutuhan kelawan samping dikai macam-macam cara pengeran kelawan dalam China kayak toh kita berdiskusi
Nih, yes. Wa alimu hadzal ilmi utawi wong kang ngerti kila ilmu tegese ilmu tauhid itu afdal ulama ulama alim. Ya wa biasa sampeyan kalau ikhlas sebab kosong istimewakan. Ing angatan dan ulama tegese ulama itu sebenarnya kita nih. Ulama ilmu tauhid itu sebutannya apa? Ilmu tinggal. Ilmu takalimun ulama. Nih, iku wa biadza sababi dengan ikilah sebab sebab apa? Bahwa ilmu itu berobjek kepada Tuhan, maka ilmunya jadi mulia, maka ulama juga jadi apa? Jadi hebat. Wa biadza sabab rasul. Mengistimewakan sapa Allah, mungkin ulama sebab Allah Ta'ala itu kelawan nyebut-nyebut fi ajalil maratibi indaman tingkatan utawa derajat paling agung. Piye Gusti Allah nyebut rahmat mutakalimang faqala mengko dawuh sapa Allah Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa ulul ilmi ora apa maneh matematika. Bahasa Inggris banget anakku di buku lah niku. Nah, ini ulul ilmi, ilmu tentang apa? Jagat raya. Jagat raya. Tuhan, malaikat, tentang ini. Kamu pakai kalian nama. Masuk di sini. Ya, Bu. Hati-hati, jangan ulul ilmi. Kamu panjang. Kamu sifat makro. Wallahu Fatihah. Masya Allah. Iya. Baru min. Coba lebih bapak. Bismillahirrahmanirrahim.